Hello YouTube, welcome back to SDM ID. Seperti biasa, channel ini akan mengulas berbagai informasi yang unik dan menarik dan yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. So, jangan ragu dan bimbang buat klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya di pojok kanan untuk mendukung channel ini agar dapat lebih berkembang lagi pastinya. Sedikit rangkuman di video pembahasan kali ini diantaranya adalah, so, langsung saja, check this out. Kreator serial animasi SpongeBob SquarePants memang sudah tidak ada. Akan tetapi berbagai karakter ciptaannya hingga kini masih terus hidup di hati para penggemarnya. Belum lagi, serialnya juga masih ditayangkan di televisi dan terus ditonton anak-anak di seluruh dunia. Bahkan Nickelodeon tengah merencanakan spin-off tentang Squidward buat tayang di Netflix. Para penggemar garis keras pun hingga kini nggak ada hentinya menemukan berbagai teori baru tentang serial ini dan para makhluk laut penghuni Bikini Bottom. Nah, kali ini SDM ID akan menerangkan beberapa teori baru yang pastinya bakal mencengangkan. Nah, apa aja? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, Bikini Bottom adalah lokasi pengujian nuklir. Ya, walaupun ini pernah kita bahas ya, tapi nggak ada salahnya kita bahas lagi. Ini bisa jadi teori konspirasi terbesar abad ini. Sebenarnya teori ini udah diungkapkan 7 tahun yang lalu oleh pengguna Reddit bernama Capmaster. Dalam teorinya itu, SpongeBob dan seisi Bikini Bottom bisa bertingkah aneh karena mereka berada di bawah area pengetesan nuklir pada tahun 1940 sampai 1950-an. Bikini Atoll, area ini beneran ada, dan kebenaran teori ini pun sudah dikonfirmasi sama Nickelodeon. Pada tahun 1946, Amerika Serikat memang sempat menguji efek salah satu bom nuklir mereka di bawah laut. Bahkan efek ledakannya juga diabadikan dalam bentuk video yang bisa kalian lihat setiap kali ada ledakan di Bikini Bottom. Nah, kayak di episode ini. Teori ini juga menjelaskan kenapa para penghuni Bikini Bottom bisa seaneh itu. Ya, mereka bermutasi, semua bisa bicara di dalam air. Cumi-cumi bisa main klarinet, Sponge bisa memasak, Plankton bisa menjadi besar, kepiting yang mata duitan dan punya anak hiu martil. Semua itu cuma bisa terjadi di Bikini Bottom. Bahkan Sandy yang merupakan seekor tupai yang datang dari daratan juga diduga kena radiasi yang sama. Makanya kalian bisa lihat, Sandy bisa membesar dan garang banget saat hibernasi. Kabarnya Rock Bottom justru punya dampak nuklir yang lebih parah. Makanya makhluk-makhluk di sana lebih aneh lagi daripada di Bikini Bottom. Nah, menurut kalian gimana nih? Bener gak teori ini? Yang kedua, Squidward ternyata walinya SpongeBob. Pernah kepikiran kenapa sekesal apapun Squidward kepada SpongeBob, dia tetap aja tinggal di situ dan enggak pindah-pindah. Nah, pengguna Reddit bernama Dirts mengungkapkan alasannya. Bisa jadi karena itu Squidward sebenarnya sayang SpongeBob. Dia diduga adalah malaikat pelindungnya SpongeBob yang diutus untuk menjaga SpongeBob tanpa sepengetahuannya. Kalian tentu tahu bahwa dulu Squidward merupakan pemain klarinet handal yang ikut pertunjukan. Namun setelah dia merusak pertunjukannya sendiri, dia malu dan memutuskan pergi dari lingkungan tempat tinggalnya. Nah, pada masa terpuruknya, orang tua SpongeBob menemui Squidward dan meminta dia menjaga SpongeBob sebagai ganti uang pinjaman yang mereka berikan. Jadi nggak heran kan, meski kelihatannya kayak merasa terganggu sama keberadaan SpongeBob, sebenarnya itulah caranya mengawasi SpongeBob. Makanya nggak jarang juga kalau ujung-ujungnya malah Squidward yang kenapa-napa. Lagi-lagi ini masih teori. Akan tetapi mungkin ada benarnya juga. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana bisa Squidward yang digaji minim sebagai kasir bisa punya berbagai perlengkapan seni di rumahnya? Bahkan rumahnya sendiri bisa dibilang cukup mewah dengan sentuhan seni di mana-mana. Belum lagi dia juga bilang sering ikut klub yang barangkali juga bukan klub sembarangan. Ditambah lagi dia juga satu sekolah sama Squilliam Fanchison. Teori ini juga bilang bahwa orang tua SpongeBob bisa jadi kenal Squidward saat masih di kehidupan kelas atas lamanya. Lalu kenapa
Mereka yang hidup modern dan berkecukupan bisa membiarkan anak mereka tinggal sendiri. Buktinya orang tua SpongeBob bisa beli mobil dengan mudah dan menghadiahkannya kepada SpongeBob. Jadi mereka tentu adalah orang yang hidup mapan. Mungkin masalah kedewasaan. Makanya mereka butuh pengawas yang bisa memastikan SpongeBob nggak bertindak gegabah dan membahayakan dirinya. Dan itulah Squidward. Yang ketiga, setiap karakter SpongeBob terpapar narkoba. Selain karena terpapar radiasi nuklir, keanehan sifat dan sikap para penghuni Bikini Bottom juga menggambarkan penyalahgunaan narkoba. Dark teori ini menyoroti bagaimana sifat dan sikap setiap karakter SpongeBob mirip dengan efek pemakaian narkoba tertentu. Meskipun nggak ada kemungkinan memang mereka menggunakan narkoba, teori ini melihat efeknya terhadap perilaku sehari-hari. SpongeBob misalnya, dengan imajinasinya yang liar dan out of the box serta perubahan emosi yang ekstrim dari ceria jadi sedih atau takut, itu adalah efek samping pemakaian magic mushroom. Kalau Patrick karena terlalu santai, malas dan bicaranya lambat, bisa jadi dia kalau pakai narkoba pakainya ganja. Kalau Squidward sifatnya cocok dengan pengguna heroin yang manipulatif, kinerjanya nggak bagus di tempat kerja, moody dan sering menghindari kontak mata. Sementara Mr. Krabs dan Mrs. Puff, perilaku mereka mirip pemakai kokain. Mereka paranoid. Yang satu soal uang dan yang satu soal SpongeBob dan gampang tersinggung. Mr. Krabs nggak mau kehilangan uangnya sepeser pun dan takut resep rahasianya dicuri. Sementara Mrs. Puff selalu stres kalau berurusan sama SpongeBob di kelas mengemudinya dan merasakan trauma kalau harus menilai tes mengemudinya lagi dan lagi. Dalam teori ini diungkapkan juga bahwa satu-satunya yang bersih cuma Sandy. Makanya Sandy selalu kesal kalau ketemu sama SpongeBob dan Patrick karena merasa mereka selalu kayak orang lagi nge-fly. Nah, percaya atau enggak, ini tetap teori yang menarik. Yang keempat, karakter SpongeBob menyimbolkan orientasi seksual. Tahun lalu, salah satu seorang pengguna Reddit mengungkapkan teori yang cukup masuk akal katanya. Karakter-karakter di dalam SpongeBob sebenarnya menyimbolkan orientasi seksual yang ada. SpongeBob misalnya adalah seorang gay, karena dia seringkali pegangan tangan sama Patrick dan gak pernah menunjukkan ketertarikannya sama cewek, Sandy. Sebaliknya menggambarkan cewek lesbian yang berkebalikan sama SpongeBob yang lembut. Sandy tomboy, atletik, kuat, dan berani. Di sisi lain, Patrick adalah seorang biseksual karena dia pegangan tangan sama SpongeBob, tapi juga suka sama cewek, yaitu Mindy. Sementara Mr. Krabs adalah seorang om-om heteroseksual karena dia suka sama Mrs. Puff dan punya anak, Pearl. Nah, kalau Squidward dia nggak pernah kelihatan tertarik sama siapapun, baik cewek maupun cowok. Jadi dia aseksual. Jangan lupakan Plankton yang tertarik sama Karen, komputer ciptaannya sendiri. Jelas-jelas Plankton mengalami objektofilia atau rasa ketertarikan seksual terhadap benda mati. Dalam hal ini komputer dengan AI. Jadi gimana nih, kalian percaya nggak sama teori ini? Yang kelima, Krabby Patty ternyata burger vegan. Kenapa Krabby Patty enak banget? Pertanyaan ini jadi rahasia besar karena resep rahasia yang begitu diinginkan Plankton nggak pernah diungkap. Sampai-sampai banyak teori yang beredar soal resep rahasia Krabby Patty ini. Ada yang bilang isinya daging kepiting yang langsung dibantah sama pihak Nickelodeon. Ada juga yang bilang Krabby Patty dibuat dengan cinta, makanya rasanya enak. Lagi-lagi seorang pengguna salah satu Reddit muncul dengan teori yang mind-blowing. Krabby Patty enak banget bukan karena di dalamnya daging kepiting atau rotinya yang mengandung bumbu rahasia. Krabby Patty dianggap enak banget karena ini adalah burger vegan, alias nggak ada daging hewannya sama sekali. Lembaran daging dalam rotinya merupakan imitasi dari daging kepiting karena nggak ada daging ikan atau hewan laut lainnya sama sekali. Akhirnya para pelanggan pun berdatangan dan bahagia karena tahu mereka nggak perlu jadi kanibal alias makan sesama jenis. Nah, di antara kelima teori ini, adakah yang kalian udah duga atau jangan-jangan kalian juga punya teori menarik lainnya tentang SpongeBob dan warga Bikini Bottom?